Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati, bersyukur oleh karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengertian, damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan, Ulangan 29, ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikian Ulangan 29, ayat 29. Tema kita, Wahyu atau Penyataan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui Ulangan 29 ayat 29, kita dapat belajar beberapa hal penting. Pertama, mengakui kedaulatan Allah atas segala rahasia, atas segala sesuatu yang masih tersembunyi. Disebutkan di bagian awal ayat ini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa mengerti secara sempurna. Seperti mengapa penderitaan terjadi, mengapa doa belum dijawab, atau bagaimana masa depan akan berjalan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus kita ketahui, dan Tuhan tidak berkewajiban menjelaskan semuanya. Kita dipanggil untuk percaya, beriman sungguh-sungguh, bukan untuk mengerti segalanya. Saat menghadapi sesuatu yang bersifat misteri atau secret, maka kita harus tetap belajar percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya pada hikmat-Nya, percaya kepada kasih Tuhan, bukan pada pengertian sendiri. Amsal 3:3 berkata, janganlah bersandar pada pengertian sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita. Disebutkan, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Tuhan memang menyimpan sebagian hal dalam rahasianya, tetapi banyak juga yang sudah jelas Ia nyatakan dalam firman-Nya. Firman Tuhan sudah cukup sebagai petunjuk hidup untuk mengenal Tuhan, untuk menjalani hidup benar, untuk membimbing generasi selanjutnya. Maka mari kita bertanggung jawab bukan atas apa yang belum kita ketahui, tetapi atas apa yang sudah jelas tertulis dalam firman Tuhan. Jadi jangan sibuk mencari rahasia tersembunyi kalau yang jelas dan nyata saja belum mampu kita lakukan. Fokuslah pada hal-hal yang Tuhan telah nyatakan di dalam Alkitab. Yang ketiga, tujuan dari pewahyuan. Wahyu atau penyataan Tuhan diberikan adalah untuk ditaati, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Itulah bagian yang terakhir dari ayat 29. Tujuan Tuhan menyatakan firman-Nya bukan hanya untuk diketahui, bukan hanya untuk dipelajari, tetapi terlebih untuk dilakukan, untuk ditaati. Pengetahuan rohani tanpa ketaatan tidak akan mengubah hidup. Firman Tuhan diberikan untuk diaplikasikan, bukan hanya untuk dikagumi, apalagi hanya untuk disimpan. Ketaatan lebih penting daripada rasa ingin tahu. Betul ya? Tuhan lebih menghargai tindakan daripada sekedar teori. Mari kita uji diri kita. Apakah hidup kita mencerminkan firman yang kita sudah pelajari? Apakah ada perintah Tuhan yang kita sudah tahu, tetapi kita belum melakukannya? Ulangan 29 ayat 29 mengajarkan keseimbangan rohani, percaya dan taat. Kita tidak dipanggil untuk tahu segala-galanya, tetapi untuk percaya kepada Tuhan yang tahu segalanya tentang hidup kita, dan taat kepadanya berdasarkan apa yang telah dinyatakan dengan jelas. Ingatlah, ketaatan atas yang jelas lebih berharga daripada rasa ingin tahu atas sesuatu yang bersifat rahasia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami, supaya kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Kami sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang taat akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat beraktivitas. Shalom.